Nali Manur dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2G. Kali ini saya akan mengulas atau menceritakan kembali mengenai Perjanjian Giyanti dan terbentuknya Tanah Jawa. Yuk langsung simak saja. Perjanjian Giyanti merupakan kesepakatan VOC dengan pihak Mataram yang diwakili Sultan Pakubuwono III dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Pengambilan nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Giyanti, yang sekarang kita kenal dengan Dukuh Kerteng, Desa Jantiharjo, terletak di tenggara kota Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam perjanjian Giyanti, Mataram terbagi menjadi dua wilayah, mulai dari sebelah timur Kaliompa merupakan kawasan waris Mataram, yakni Pangeran Pakubuwono III yang berkedudukan di Surakarta. Untuk sebelah barat merupakan kawasan Pangeran Mangkubumi yang terletak di Yogyakarta. Perjanjian Giyanti ini dianggap menguntungkan pihak Belanda di tanah Jawa karena kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yaitu Kasultanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Selain itu, pihak VOC Belanda juga berhak menentukan siapa yang menguasai antara kedua kerajaan tersebut. Sejarah Perjanjian Giyanti. Sejarah Perjanjian Giyanti berawal dari konflik yang terjadi di Kerajaan Mataram. Konflik yang berawal dari pertikaian antara tiga calon pewaris, yakni Pangeran Pakubuwono, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Dalam silsilahnya, Pangeran Pakubuwono dan Pangeran Mangkubumi merupakan anak dari Amangkurat IV, yaitu penguasa Mataram pada tahun 1719 sampai 1726. Sedangkan Raden Mas Said merupakan cucu dari Amangkurat IV. Pada saat itu, VOC mengangkat Pangeran Pakubuwono II sebagai raja. Pengangkatan inilah yang menjadi kecemburuan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. VOC juga memaksa Pangeran Pakubuwono II untuk memberikan mandat penunjukan raja dan petinggi kerajaan harus dengan persetujuan Belanda. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi memberikan perlawanan terhadap VOC dan Pakubuwono II sebagai bentuk protes. Perlawanan ini mengakibatkan Pakubuwono II meninggal dunia. Sepeninggal Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi naik menjadi raja. Namun VOC tidak mengakui status Pangeran Mangkubumi ini. Situasi semakin memanas saat VOC mengangkat putra dari Pakubuwono II, yaitu Raden Mas Surjadi atau Pangeran Pakubuwono III yang saat itu masih remaja sebagai Raja Mataram. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali meluncurkan serangan terhadap VOC dan Raden Mas Surjadi. Untuk meredam serangan itu, VOC menjalankan siasat licik dengan memecah belah antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. VOC mengirim utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang sewaktu-waktu bisa mengkhianatinya. Di sisi lain, VOC juga mengirimkan utusan ke Pangeran Mangkubumi. VOC membujuk Pangeran Mangkubumi dengan cara menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang oleh Raden Mas Surjadi. VOC kemudian mengundang kedua orang tersebut untuk merundingkan pembagian kekuasaan. Perundingan tersebut terjadi pada tanggal 22 sampai 23 September 1754. Dalam perundingan itu membahas mengenai pembagian kekuasaan wilayah Mataram, gelar yang akan digunakan, kerjasama VOC dengan kesultanan, dan lain sebagainya. Hasil perundingan tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Giyanti dan ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 dan dilakukan oleh tiga pihak pemerintahan, yakni Hindia Belanda atau VOC oleh Nicholas Herting, Kasultanan Surakarta oleh Pangeran Pakubuwono III, dan juga Kasultanan Yogyakarta oleh Pangeran Mangkubumi. Isi Perjanjian Giyanti. Yang pertama, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan kerajaan Mataram.
hak kekuasaan itu diberikan atau diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, rakyat kesultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC. Yang ketiga, para bupati atau pejabat eksekutif gubernur harus bersumpah setia kepada VOC. Yang keempat, pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan VOC. Yang kelima, Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC dalam peperangan. Yang keenam, Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan Pakubuwono II kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10.000 ril setiap tahunnya. Yang ketujuh, Sultan Hamengkubuwono akan memberi bantuan jika Sultan Pakubuwono III membutuhkan. Yang kedelapan, Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan VOC. Dan yang terakhir, yang kesembilan, Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang pernah dibuat antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Itulah isi dari perjanjian Chianti. Tokoh di balik perjanjian Chianti yang dihadiri oleh tiga pihak, yakni dari VOC ada Nicholas Harting, yaitu Gubernur Jenderal VOC, kemudian ada Briton, dan yang ketiga ada Kapten Sidonkel, dan yang keempat ada Louis Fawkes, dan yang terakhir ada Pendeta Bastani. Kemudian dari pihak Kesultanan Ngayogyakarta ada Pangeran Mangkubumi dan juga Pangeran Natakusuma. Dan yang terakhir dari Kasunanan Surakarta ada Pangeran Pakubuwono III. Dampak perjanjian Chianti memecah belah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Kasunanan Surakarta Hadiningrat.